Tahun 70-an adalah perbatasan terakhir kebebasan mekanis. Sebelum peraturan mencekik mesin, baja dicetak dengan jiwa dan bensin. Jika Anda memiliki salah satu dari 14 contoh ini di garasi Anda memiliki lebih dari sekadar kendaraan. Anda memiliki aset keuangan yang lebih stabil daripada emas. Jangan membuat kesalahan dengan menukarnya dengan beberapa tagihan. Mesin-mesin ini adalah pernyataan prinsip yang tidak akan pernah diproduksi lagi. Begitu mereka pergi, memulihkannya tidak mungkin, terutama semua yang muncul dalam daftar ini. Jadi mari kita mulai. Nomor 14, Pontiac Firebird Formula M400. Sering dibayangi oleh saudaranya yang lebih terkenal, Trans Am dengan burung api besar di kap mesin, Firebird Formula berusia 400 tahun adalah rahasia terbaik dari kolektor cerdas. Sementara Trans Am berteriak meminta perhatian, Formula adalah pilihan penikmat yang mencari penampilan murni tanpa tontonan visual yang berlebihan. Fitur yang paling khas adalah 2 intake udara fungsional pada kap mesin yang langsung memberi makan mesin 6 liter 6 titik besar. Kendaraan ini mewakili puncak kinerja Pontiac sebelum rasio kompresi turun secara dramatis. Mesin ke-400 ini dikenal dengan torsinya yang sangat besar, yang dapat menggerakkan bodi dengan sangat mudah. Di pasar saat ini, mobil-mobil ini mengalami peningkatan nilai yang eksponensial, karena pembeli akhirnya memahami bahwa mereka jauh lebih langka daripada Trans Am konvensional. Formula ke-400 dengan cat asli dan mesin yang serasi adalah bagian investasi yang menawarkan pengalaman berkendara analog yang tidak dapat ditiru oleh mobil sport modern. Menjualnya sekarang akan berpisah dengan salah satu rig mengemudi terbaik yang pernah diproduksi Detroit. Nomor 13, Datsun 240Z. Sementara Amerika Serikat berjuang dengan mesin yang semakin besar dan lebih berat, sebuah revolusi datang dari Jepang yang mengubah persepsi mobil sport selamanya. Datsun 1973 adalah kesempurnaan Jepang dengan jantung 6 silinder segaris. Itu adalah mobil yang membuktikan bahwa Anda dapat memiliki keandalan, gaya Eropa, dan penanganan yang presisi tanpa harus menghabiskan banyak uang untuk Jaguar atau Porsche. Yang membuat 240Z menjadi harta yang harus dilindungi adalah kemurniannya. Mesin seri L legendaris karena daya tahannya dan kemampuannya untuk berputar dengan melodi yang membuat kulit Anda merangkak. Mobil-mobil ini sangat menderita karat pada masanya, yang berarti menemukan unit yang kokoh saat ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Harga telah berubah dari terjangkau menjadi 6 digit dalam lelang kelas atas untuk unit dalam status kebangkrutan. Jika Anda memilikinya, Anda memiliki simbol kelahiran dominasi Jepang di motorsport. Ini adalah mobil yang terasa ringan, terhubung, dan sangat bermanfaat untuk dikendarai di jalan yang melengkung. Nomor 12, pelari jalan Plymouth. 1970-an adalah tahun kemenangan terakhir untuk Roadrunner sebelum desainnya berubah secara radikal. Plymouth menciptakan mobil ini dengan misi yang sangat sederhana, untuk menawarkan kendaraan yang dapat menempuh jarak 1/4 mil dalam waktu kurang dari 14 detik, dengan harga yang mampu dijangkau oleh pekerja muda. Mereka menyingkirkan semua kemewahan yang tidak perlu dan fokus pada kekerasan. Ini adalah mobil yang memiliki klakson yang meniru suara Roadrunner dari kartun. Detail yang merangkum kepribadian menyenangkan dari mesin ini. Roadrunner berharga saat ini tidak hanya karena kekuatannya, tetapi juga untuk apa yang diwakilinya, era otot murni dan bersahaja. Dengan pilihan mesin mulai dari 383 hingga paket 446 yang legendaris, daya dorong yang diberikan oleh blok ini adalah sesuatu yang menempelkan Anda ke kursi dengan cara yang kejam dan membuat ketagihan. Kolektor mati-matian mencari model-model ini karena mereka adalah perwujudan dari semangat pemberontakan Chrysler. Ini bukan hanya mobil tua, ini adalah kapsul waktu dari masa ketika bensin murah dan kecepatan adalah satu-satunya metrik yang penting. Melepaskannya sekarang adalah menyerahkan bagian mendasar dari sejarah balap jalanan Amerika. Nomor 11, Chevrolet Monte Carlo generasi pertama. Diluncurkan pada tahun 1970, Monte Carlo adalah jawaban Chevrolet untuk pasar mewah pribadi. Itu dirancang untuk pria yang menginginkan kekuatan Chevelle, tetapi dengan kecanggihan Cadillac. Kap mesinnya adalah salah satu yang terpanjang dalam sejarah merek. Dirancang khusus untuk menampung mesin besar, sementara pengemudi menikmati interior yang tenang dan halus.
Alasan mengapa Anda tidak boleh menjual Monte Carlo dari tahun 1970 hingga 1972 adalah keserbagunaan dan konstruksinya yang kokoh. Ini adalah mobil yang bisa menjadi kapal penjelajah mewah yang sangat nyaman hari ini dan monster truck besok jika Anda memutuskan untuk memodifikasi mesin blok kecil atau blok besarnya. Kualitas bahan interior lebih unggul daripada banyak orang sezamannya, dan nilainya mulai meningkat karena Chevelles menjadi tidak tercapai oleh pembeli rata-rata. Ini adalah keseimbangan sempurna antara keanggunan dan agresivitas. Memilikinya berarti memiliki standar tentang apa arti kesuksesan pribadi di tahun 70-an. Ini adalah investasi yang dapat Anda kendarai setiap hari Minggu, dengan jaminan bahwa harganya hanya akan mengikuti satu arah, dan itu ke atas. Nomor 10. Oldsmobile Cutlass tertinggi dari 1972. Pada awal 1970-an, Oldsmobile Cutlass bukan hanya mobil, itu adalah fenomena budaya. Pada tahun 1972, model ini memantapkan dirinya sebagai salah satu kendaraan terlaris di Amerika Serikat, dan itu bukan kebetulan. Cutlass Supreme menawarkan perpaduan sempurna antara agresivitas mobil berperforma tinggi dan kecanggihan sedan mewah. Desain garis botol soda dan spatbor berotot memberinya kehadiran jalan yang hanya sedikit yang bisa menandinginya. Apa yang membuat 1972 model menjadi bagian yang harus Anda pertahankan dengan cara apapun adalah keseimbangan mekanisnya. Itu dilengkapi dengan mesin V8 350 kubik inci Oldsmobile yang tidak seperti mesin merek lain, dibangun dari blok nikel tugas berat, membuatnya sangat tahan lama dan halus. Interiornya adalah tampilan kenyamanan, dengan kursi berlengan vinil berkualitas tinggi dan dashboard yang tampak seperti sesuatu yang keluar dari pesawat pribadi saat itu. Saat ini, kolektor membayar sejumlah besar untuk unit yang mempertahankan konfigurasi aslinya, terutama model konvertibel atau yang memiliki paket kinerja. Ini adalah mobil yang mewakili stabilitas dan kesuksesan, dan nilainya di pasar klasik meningkat seperti busa karena kelangkaannya yang meningkat dalam kondisi optimal. Nomor 9. Ford Torino dari 1972. Ford Torino tahun 1972 menandai perubahan radikal dalam estetika Ford. Dengan grill depannya yang besar berbentuk mulut hiu dan bodi yang jauh lebih lebar dan lebih rendah dari pendahulunya, Torino langsung menjadi ikon visual. Itu adalah mobil yang membawa konsep body on frame ke tingkat isolasi dan kenyamanan yang baru, memberikan pengendaraan yang terasa substansial dan bertenaga. Anda tidak boleh menjual Torino tahun ini, karena itu adalah fondasi dari salah satu legenda terbesar budaya pop. Tetapi di luar ketenaran, itu adalah permata teknik Ford. Model Grand Torino Sport dengan atap fastback-nya adalah salah satu siluet terindah yang pernah dibuat di Detroit. Di bawah tenda, Anda dapat menemukan segalanya mulai dari mesin 351 Cleveland yang andal hingga blok besar 429 yang mengerikan. Mesin-mesin ini terkenal dengan kemampuannya menghasilkan tenaga kuda dengan modifikasi minimal. Menemukan Torino yang belum dimodifikasi secara drastis sangat sulit saat ini, mengubah unit aslinya menjadi tambang emas di atas roda. Ini adalah kendaraan yang memancarkan otoritas dan setiap tahun menjadi lebih diinginkan oleh mereka yang mencari pengalaman otentik dari Grand Tourer Amerika. Nomor 8, Chevrolet Impala Custom Coupe dari 1973. Impala tahun 1973 adalah raksasa terakhir dari era ekses yang luar biasa. Itu adalah salah satu tahun terakhir sebelum bumper 5 mil per jam dan pembatasan emisi selamanya mengubah penampilan mobil Amerika. Model Coupe Custom sangat berharga karena garis atapnya yang unik yang dibagikan dengan Caprice, memberikan tampilan yang jauh lebih formal dan elegan daripada jajaran lainnya. Mobil ini merupakan permata yang harus dilindungi karena kualitas pengendaraannya yang tak tertandingi. Dengan jarak sumbu roda yang murah hati dan suspensi yang dirancang untuk menyerap ketidaksempurnaan dari aspal, mengendarai 73 Impala adalah hal yang paling dekat dengan mengambang di atas awan baja. Mesin 454 Big Block masih tersedia tahun ini, menawarkan torsi yang dapat menggerakkan raksasa 2 ton ini dengan kemudahan yang mencengangkan.
Tidak seperti model sporty yang sering diperlakukan dengan buruk, banyak dari Impala ini dirawat oleh pemilik yang menghargai kenyamanan, yang berarti bahwa para penyintas masih dapat ditemukan dalam kondisi luar biasa. Menjual Impala sekaliber ini berarti menyingkirkan tingkat kehalusan dan kehadiran yang tidak pernah bisa ditandingi oleh plastik modern. Ini adalah bukti terakhir dari era di mana ukuran dan kemewahan adalah ukuran manusia di jalan. Dengan spesimen ini, kami telah mencakup paruh besar pertama perjalanan kami melalui keunggulan tahun 70-an. Masing-masing mesin ini telah menunjukkan bahwa waktu bukanlah musuh, tetapi hakim yang hanya meningkatkan rasa hormat atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Tapi kami belum sampai di sana. Berikut ini adalah kendaraan yang mendefinisikan konsep, yang memecahkan rekor, dan yang saat ini dianggap sebagai karya seni sejati yang sedang bergerak. Mobil yang bukan hanya investasi keuangan, tetapi warisan mekanis yang mendefinisikan hasrat kolektor. Bersiaplah untuk memasuki wilayah legenda mutlak, di mana setiap detail diperhitungkan, dan di mana nilainya tidak lagi diukur dalam ribuan, tetapi dalam eksklusivitas memiliki sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh seluruh dunia. Nomor 7, Lincoln Continental Mark M4 dari 1972. Jika ada monumen untuk kelebihan dan keanggunan berdaulat pada 4 roda, tidak diragukan lagi itu adalah Lincoln Continental Mark IV tahun 1972. Kendaraan ini tidak dikendarai, itu dinavigasi. Dengan panjang yang menentang tempat parkir konvensional, Mark IV mewakili puncak prestis pribadi dalam industri otomotif Amerika. Desainnya tidak salah lagi, berkat grill bergaya radiator Rolls-Royce yang besar dan jendela opera ikonik di pilar belakang. Detail yang menjadi ciri khas kelas atas sepanjang dekade tersebut. Anda tidak boleh menjual 1972 Lincoln, karena ini adalah yang terakhir dari jenisnya yang menawarkan mesin V8 460 kubik inci dalam bentuknya yang paling murni, sebelum pembatasan federal mencekiknya. Mesin ini adalah kekuatan alam, mampu menggerakkan lebih dari 2 ton beban dengan kehalusan yang membuat Anda lupa bahwa Anda sedang menggantikan benteng besi. Interiornya adalah tempat perlindungan keheningan dengan karpet yang begitu dalam sehingga Anda bisa kehilangan kunci di dalamnya, dan kursi yang dilapisi kain terbaik atau kulit dengan kualitas yang saat ini hanya ditemukan di furnitur desainer eksklusif. Memiliki mobil ini berarti memiliki kapsul waktu yang mengisolasi Anda dari kekacauan dunia luar. Di pasar saat ini, contoh dengan jarak tempuh rendah dan cat asli mencapai nilai kolektor astronomi karena para penggemar telah menemukan kembali bahwa tidak ada dalam produksi modern yang dapat meniru perasaan mengambang di trotoar. Nomor 6, Dodge Charger dari 1971. 1971 adalah tahun Dodge Charger diubah dari prajurit bergaris lurus menjadi patung aerodinamis dengan lekukan yang tampak seperti sesuatu dari jet tempur. Desain bodi bergaya badan pesawat adalah taruhan berisiko oleh Chrysler yang akhirnya menciptakan salah satu mobil paling mencolok secara visual sepanjang masa. Dengan bumper depan yang membungkus dan garis sabuk yang terangkat, Charger 71 itu terlihat cepat bahkan saat diparkir di lampu stop. Ini adalah mobil yang tidak boleh meninggalkan garasi Anda karena mewakili klimaks era mobil berperforma tinggi sebelum krisis besar. Jika Anda cukup beruntung memilikinya dengan mesin 440 Magnum atau, lebih baik lagi, mesin Hemi 426 inci kubik yang mitos, Anda memiliki pusaka mekanis yang pada dasarnya adalah cek kosong. Arsitektur mesin ini sangat kuat, sehingga masih digunakan sebagai dasar untuk mesin kompetisi 1/4 mil modern. Charger tahun ini bukan hanya bagian investasi, ini adalah pengalaman yang mendalam. Cara suspensi belakang melorot di bawah tenaga torsi dan suara gutural yang berasal dari knalpot gandanya adalah sesuatu yang hanya dapat dialami oleh generasi baru di simulator. Ini adalah mobil dengan jiwa, dengan karakter, dan dengan kehadiran yang mengintimidasi kendaraan modern manapun yang mencoba berada di sebelahnya. Nomor 5, Chevrolet Monte Carlo dari 1970. Ketika Chevrolet memperkenalkan Monte Carlo pada tahun 1970, tujuannya jelas, untuk menawarkan kemewahan Cadillac dengan semangat sporty Chevelle. Hasilnya sukses besar. Monte Carlo tahun 1970 dibedakan dengan memiliki kap terpanjang dalam sejarah merek,
yang memberikan proporsi megah dan keseimbangan visual yang sempurna. Itu adalah mobil pria yang telah bekerja keras dan ingin dunia mengetahuinya, tetapi tanpa mencolok dengan cara yang vulgar. Anda harus menyimpan kendaraan ini karena kualitas pembuatannya yang luar biasa. Sasis Monte Carlo diperkuat untuk memberikan kekakuan yang menghilangkan kebisingan dan getaran yang umum di mobil lain saat itu. Di bawah kap tak berujung itu, 402 atau mesin blok besar 454 yang legendaris mengubah kapal penjelajah mewah ini menjadi predator jalan raya. Dashboard dengan tatahan kayu elm asli dan aksen krom pada setiap sakelar menunjukkan perhatian terhadap detail yang telah hilang hari ini demi plastik murah. Monte Carlo dari tahun 1970 adalah taruhan yang aman dalam koleksi apapun. Harga mereka tetap naik dengan stabil selama 10 tahun terakhir, terutama untuk versi dengan paket berperforma tinggi, karena mewakili kombinasi ideal antara kekuatan kasar mobil balap dan ketenangan mobil gala. Nomor 4. Pelari jalan raya Plymouth dari tahun 1970. Plymouth Roadrunner tahun 1970 mungkin adalah contoh paling murni dari apa arti mobil berperforma tinggi dalam bentuknya yang paling jujur. Sementara pabrikan lain berfokus pada penambahan bobot dan aksesori yang tidak perlu, Plymouth tetap setia pada gagasan bahwa mobil cepat harus sederhana dan efektif. Model tahun 1970-an sangat didambakan karena ujung depannya yang didesain ulang dengan grill cekung dan untuk pengenalan sistem induksi udara air grabber, asupan udara di kap mesin yang terbuka ke vakum untuk menggerakkan karburator besar. Jangan pernah menjual Roadrunner tahun ini, karena ini adalah salah satu mesin paling karismatik yang pernah dibuat. Dari suara klaksonnya yang meniru karakter kartun terkenal hingga shifter pegangan pistol Hurst, setiap inci mobil ini dirancang untuk membawa senyum ke wajah Anda. Secara mekanis, itu adalah tank. Mesin seri B dan seri RB Chrysler dikenal hampir tidak bisa dihancurkan, dan kemudahan perawatannya membuatnya ideal untuk kolektor yang suka mengotori tangan mereka. Pasar untuk mobil-mobil ini telah meledak baru-baru ini. Roadrunner asli, dengan cat yang cerah dan berdampak tinggi, serta stiker otentik, adalah karya museum yang dijamin akan menjadi pusat perhatian di pameran apapun. Ini adalah pengingat utama tentang saat industri otomotif tidak takut untuk bersenang-senang dan melanggar aturan. Nomor 3. Ford Mustang Mach-1 berusia 19 tahun 70 tahun. Ford Mustang Mach-1 1970 adalah definisi agresivitas yang halus. Setelah kesuksesan luar biasa tahun 60-an, Ford perlu mengkonsolidasikan Mustang sebagai pesaing sejati di pasar mobil berperforma tinggi, dan model 70-an mencapainya dengan penguasaan mutlak. Dengan desain belakangnya yang miring, yang dikenal sebagai fastback, dan intake udara samping yang ikonik, Mach-1 memproyeksikan citra kecepatan murni. Itu adalah tahun Ford membuang lampu depan kuat untuk desain dua lampu depan yang lebih bersih, mengintegrasikan asupan udara di mana lampu eksterior dulu, menciptakan tampilan frontal yang tampaknya menguntit mangsanya di aspal. Ini adalah kendaraan yang tidak boleh Anda lewatkan karena pentingnya tekniknya secara historis. Mesin Cleveland 351 V8 bagi banyak ahli adalah salah satu mesin terbaik yang keluar dari pabrik Detroit. Desain kepala silindernya yang mengalir bebas memungkinkannya bernapas dengan cara yang hanya bisa diimpikan oleh mesin berukuran serupa lainnya. Interior Mach-1 dengan kursi bucket tenunan vinil dan konsol tengah kayu menawarkan suasana kabin pesawat saat itu. Ini bukan hanya objek keinginan, ini adalah investasi keuangan yang sangat solid. Mustang Mach-1 asli, terutama yang mempertahankan komponen pabriknya, telah mengalami peningkatan nilai yang jauh melebihi kebanyakan dana investasi tradisional. Ini adalah mobil yang memberi Anda kepuasan setiap kali Anda menginjak pedal gas dan keamanan setiap kali Anda memeriksa nilainya di pasar lelang. Nomor 2. Pontiac Firebird Trans Am dari 1973. Jika ada mobil yang melambangkan pemberontakan dan kekuatan gigih tahun 70-an, itu adalah Pontiac Firebird Trans Am tahun 1973. Sementara merek lain mulai mengurangi tenaga karena peraturan emisi baru, Pontiac memukul meja dengan mesin Super Duty 455.
Mesin ini pada dasarnya adalah pembangkit listrik balap rahasia untuk jalanan, dengan piston aluminium tempa dan blok yang diperkuat yang dapat menahan tingkat hukuman yang luar biasa. Secara visual, Trans Am 73 adalah karya seni, dengan stiker burung api besar di kap mesin, dan spatbor yang melebar yang memberikan sikap lebar dan mengancam. Anda harus menyimpan mobil ini, karena ini adalah pejuang hebat terakhir dari era mesin blok besar. Super Duty 73 adalah barang kolektor yang sangat langka, dengan hanya beberapa unit yang diproduksi, menjadikannya cawan suci bagi penggemar Pontiac. Pengalaman berkendara mentah dan mekanis, Anda dapat merasakan setiap ledakan di dalam silinder melalui roda kemudi dan kursi. Tidak ada bantuan elektronik yang berdiri di antara Anda dan mesin. Di dunia investasi, Trans Am tahun ini adalah karya museum yang hanya cenderung naik harganya. Ini adalah simbol perlawanan budaya, mobil yang menolak untuk dijinakkan, dan hari ini, 50 tahun kemudian, masih menjadi raja mutlak dari jalan apapun yang diputuskan untuk dilalui. Nomor 1, Chevrolet Chevelle Super Sport dari 1970-an. Kami telah keluar sebagai pemenang, dan itu tidak bisa lain adalah Chevrolet Chevelle Super Sport 1970. Ini bukan hanya mobil, ini adalah ekspresi tertinggi dari kekuatan Amerika. 70 adalah tahun General Motors mencabut larangan memasang mesin yang lebih besar dari 400 inci kubik di mobil menengah, dan Chevrolet menanggapi dengan meluncurkan mesin LS 6454 inci kubik. Dengan 450 tenaga kuda yang dinyatakan, meskipun banyak yang mengklaim angka sebenarnya jauh lebih tinggi, Chevelle yang berusia 70 tahun langsung menjadi predator alfa jalanan. Desain garis-garis berotot, garis-garis sporty di kap mesin, dan sikap agresifnya selamanya menentukan apa yang dipahami seluruh dunia dengan mobil bertenaga tinggi. Menjual Chevelle Super Sport berusia 1970 tahun, dengan mesin 454 asli akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidup Anda sebagai kolektor. Kendaraan ini merupakan puncak dari era yang tidak akan pernah kembali. Ini adalah standar emas yang digunakan untuk mengukur semua mobil lain dalam kategorinya. Permintaan untuk contoh-contoh ini tidak terpuaskan di seluruh dunia, dan harga telah mencapai tingkat yang menempatkannya dalam kategori aset mewah kelas atas. Tetapi di luar uang, Chevelle tahun 70-an menawarkan hubungan emosional yang tak tertandingi. Ini adalah suara guntur di bawah kaki Anda, itu adalah bau bensin dan karet yang terbakar, itu adalah perasaan berada dalam kendali penuh atas kekuatan alam. Tanpa diragukan lagi, ini adalah mobil terbaik dari tahun 70-an yang dapat Anda miliki di garasi Anda. Melihat ke belakang dan melihat 10 raksasa yang telah kita lalui ini, jelas bahwa keputusan untuk mempertahankan kendaraan dari era ini jauh melampaui logika keuangan. Ya, memang benar bahwa kita berurusan dengan beberapa aset berwujud yang telah terapresiasi paling baik dalam beberapa dekade terakhir. Ketika uang kertas kehilangan nilai dan pasar digital berfluktuasi, struktur baja dan krom ini tetap kokoh, mendapatkan prestis setiap tahun. Mereka, pada kenyataannya, adalah salah satu cara paling cerdas untuk melindungi warisan, karena kelangkaannya hanya meningkat dan permintaan global semakin sengit.